Udah yuk mulai. Masih tak? Ya, Lo aja tuh. udah mulai. Dari pasti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga kita bisa berkumpul di majlis kali ini yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diatur sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dikenakan diri, nama saya Jazil Imam Muttaqin sebagai perwakilan dari seluruh santri yang hadir dan juga sebagai master of ceremony. Yes. Baik. Saya mewakili santri yang lain mengucapkan saya mewakili santri yang lain mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada anak-anak mahasiswa seluruh Indonesia Banten di Pondok Pesantren Al-Ustaz Darul Faedah. Selamat datang teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak mahasiswa Universitas Banten yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan menjadi pemateri seminar pada pagi hari ini, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua sebagai santri kelas 2 aliyah dan 3 aliyah di pondok ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tak berlama-lama, mari sama-sama kita simak dan dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa UIN Banten kepada kakak-kakak. Dengan segala hormat kami persilakan. Kedengarannya juga. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu perkenalkan diri ya, saya dinamakan selaku di sini sebagai MC sekaligus sebagai acara pada seminar hari ini. Yang terhormat kepada pemimpin Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang terhormat kepada Ketua Madrasah Al-Ihsan, dan yang terhormat ke segenap Dewan Guru beserta jajaran. Dan terhormat pada pengurus yang tidak lupa teman-teman kita yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Dan bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang spesial ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan materi oleh moderator, sekaligus penyampaian materi dan sesi tanya jawab di setiap materi dan terakhir penutup. Baik, untuk mengenai waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu perkenalan materi oleh moderator sekaligus penyampaian materi di sesi tanya jawab beserta materi yang akan saya serahkan kepada
diskusi hari ini. Kepada Dr. Bila, wakil tempat kami bersilakan. Tepuk tangan dulu untuk presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Oke. Udah pada kenal belum sih moderator hari ini siapa? Belum ya. Perkenalkan dulu ya.
diri sendiri gitu. Benar nggak? Karena sebenarnya hubungan itu tuh kayak ya udah mendukung aja gitu. Cuman karena kita kalah sama pikiran kita sendiri, kita kalah sama rasa takut sendiri, dia jadi ketunda. Nanti teman-teman, gimana sih cara kita buat menghilangkan rasa takut sendiri? Sebenarnya gampang banget. Kayak teman-teman tuh tahu gitu. Apa coba? Apa? Nah ya itu masuk lagi. Ada yang apa? Cara kita untuk pelan-pelan merubah rasa takut atau menghilangkan rasa takut itu dengan cara melakukan hal tersebut. Itu udah sih. Ini kayak misalnya aku takut nih. Misalnya aku pribadi, aku dulu tuh mau daftar di UI teman-teman. Mau daftar di psikolog. Cuman takut gak ketrigger, karena kan ini kan kamu gede segala macam bagus segala macam terus kamu ketrigger terus kayak bisa nggak ya? Aku terima nggak ya? Aku bakal bisa pakai itu nggak ya? Banyak kamu takutnya dijual kan? Dan ujung-ujungnya apa? Aku nggak jadi daftar. Karena apa? Karena rasa takut itu sendiri tuh. Sebenarnya itu kayak udah disalah sih. Kalau jauh, ini sangat kehilangan itu ya. Itu tidak aman gitu. Karena kalau kita muda rasa takut sendiri itu sebenarnya pasti bakal bermasalah. Benar? Ya. Jadi lebih baik kita mencoba, kita gagal tapi kita coba gitu daripada kita yang gak ada sama sekali gitu kan. Ayo gitu. Padahal masih ada kemungkinan loh. Itu tuh masih ada kemungkinan bisa terima ini, kita bisa itu gitu. Asal kita bisa berani untuk mencoba. Gitu. Dan salahnya ini pengalaman aku sendiri. Salahnya itu salah satu sekarang sudah mencoba gitu kan ya. Memang harus sampai ke teman-teman. Apapun itu teman-teman, asal itu baik ya, jangan buru-buru gitu kayak dulu. Nggak boleh ya yang buru-buru mah. Baik melakukan perubahan semua. Nah, jadi teman-teman udah pernah dengar belum? Atau pernah baca belum? Atau pernah tahu nggak? Buku itu apa ya? Ada yang pernah baca nggak? Atau ada yang pernah tahu nggak? Ya, nah ini dari sebagian teman-teman itu udah pernah baca kan? Atau misalnya mencoba itu kayak tahu aja lah gitu ya. Saya tahu saja. Di dalam buku itu dijelasin teman-teman. Kita itu nggak bisa kontrol. Itu nggak bisa kendaliin buat diri kita sendiri. Jadi yang nggak bisa kita kendaliin itu cuma sikap kita terhadap orang lain. Nah, benar udah berbeda ya? Iya, ya itu. Jadi nih kayak misalnya nih, cowok nih suka sama cewek. Iya ya, pasti ada itu maksudnya. Ya, maksudnya siapa namanya? Ganti. Ini tadi siapa namanya? Nah, misalnya nih, di kagak ganti ya. Jadi kagak ganti suka sama SPK. Jadi kayak
suara kita gitu. Pelan-pelan tuh gak apa-apa, mesti kayak melangkah dikit tuh gak apa-apa gitu loh. Kita lewat itu bareng aja tuh, rasa aku tuh kalau misalnya makan kamu tetap takut dan kamu gak gerak, ya udah temen-temen kamu udah pada di sana, kamu masih di sini gitu loh. Jadi gimana cara kita buat menghandle rasa takut itu sendiri tuh, ya kita berjalan gitu loh. Meskipun nih temen-temen kadang gak pada lari ke sana, udah gak ketemu sana, tapi temen-temennya aku dalam itu tuh gak apa-apa karena porsi orang tuh beda-beda teman-teman. Mungkin kekuatan orang tuh beda-beda dari kapasitas mental orang tuh beda-beda. Kalau lingkungan orang di rumah, terus latar belakang mental orang tuh beda-beda. Jadi wajar banget kalau temen-temen tuh takut. Kalau temen-temen tuh banyak takutnya wajar banget. Kayak dia tuh merasakan manusia gitu. Dalam ilmu psikologi juga itu memang ada penelitian yang bilang otak kita itu, bagian otak kita itu emang ada space yang membuat kita tuh buat media rasa takut gitu. Kayak itu technical behavior nggak salah apa ya, kalau sebenarnya kalau nggak salah CBC gitu, behavior technical gitu teman. Nah itu tuh jadi otak tuh bisa nih kita mau nyoba, tapi otak tuh udah ngomong jangan kamu pasti gagal gitu. Setelah itu pasti dia ngomong gitu, itu apa? Itu normal karena dia itu menjaga kita biar kita tuh jangan hati gitu. Kayak tadi jadi mau nembak mau mengenai apa sih? Tapi itu ada yang bilang jangan dibilangin kamu pasti bakal tolong. Itu masuk kamu itu gitu ya kan ada kan nah itu tuh emang normal teman-teman, takutnya itu normal karena aku sebagai orang itu tuh ada apa namanya stres yang membuat kita itu tertrigger sama hal-hal yang sebetulnya nggak terjadi. Jadi potensi kita itu teman-teman, rasa takut kita itu belum tentu kejadian, percaya beneran. Kayak kebanyakan kita takut itu itu sudah kejadian gitu teman-teman. Terus juga yang perlu teman-teman gagal itu sebuah proses. Jadi misalnya analoginya tangga, kalau anak kecil masih belum bisa jalan, maka pasti naik tangga itu bisa ya, naik tangga jatuh. Apakah masih anak kecil itu udah mau naik tangga lagi? Tidak kan? Kalau misalnya anak kecil itu mau naik tangga lagi, gimana dia ke depannya gitu loh? Namanya sesuatunya naik tangga kan? Nah itu, jadi kalau misalnya anak kecil jatuh, diulang lagi, jatuh, naik lagi, nanti itu pasti bakal ada saatnya dia itu bisa nyampe ke atas itu gitu loh, bisa nyampe di tangga pada saat itu. Gitu teman-teman. Nah, mungkin cuma itu aja yang bisa aku sampaikan karena kita ini terbatas waktu. Terus nanti buat teman-teman misalnya mau nanya-nanya atau sharing, boleh nanti hubungin aku aja atau depan kita bisa ngobrol lebih luas lagi, ilmunya lebih dalam lagi. Karena di sini nggak bisa langsung dulu ya artinya. Nah, sebelum aku kasih ke moderator lagi dalam materi kedua, aku mau ngasih hadiah buat teman-teman yang berani maju ke depan dan maju ke depan dan nyeritain, ya deh, maju ke depan dan nyeritain rasa takut yang dulunya dia takut banget, tapi dia udah lewatin dan itu bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Karena kan tadi aku udah ngejelasin nih apa namanya pengalaman aku, rasa takut aku, dia maksudnya, tapi kalau aku lakuin dan aku mungkin dalam kali ada teman-teman ya dia banyak takut, tapi dia melewati semua dan akhirnya dia udah di titik yang udah mungkin sampai aku itu. Teman-teman, ada yang berani nggak? Gimana nih kayak satu orang nih. Jadi kan kita bisa belajar dalam apa itu kan takut ya. 1, 2, betul ya. 1, 2, 3. Ya.
Ina dipanggilnya? Dipanggilnya Cina. Iya Ina. Halo Ina, gitu dong ibu. Oke. Oke, Ina. So kamu ceritain satu hal yang dulunya kamu takut banget buat ngelakuin itu, tapi akhirnya kamu nekat buat ngelakuin itu dan akhirnya kamu sekarang gak nyesel gitu karena kamu udah berani ngalahin ketakutan kamu itu. Oke. Saya pada waktu itu ketakutan gara-gara Waalaikumsalam. Ya, iya, boleh. Boleh. saya waktu SD itu saya takut banget, takut kalau mau main Pas masih kecil takut gitu ya? iya, aku takut banget. Iya, terus Teman aku kan cantik banget, sedang latihan ya gitu. insecure. Hadiah menang. Ya nggak apa-apa. Semua kalau kalian nggak apa-apa. Saya dapat piala itu di Jakarta SMP Muhammadiyah 2 pas lagi saya kelas 2 SMP. Keren. Nah, teman-teman, jadi Ina ini contoh baik ya. Kalau misalnya kita tuh bisa menghilangkan atau mengalahkan rasa takut kita itu sendiri, teman-teman, asal kita berani mencoba, benar kan? Iya, benar. Tepuk tangan sekali lagi buat Ina.
membahas tentang insecure ya. Insecure itu sebenarnya penyakit semua orang. Kita bisa semua orang. Semua orang itu pasti ada sedikit insecure sendiri. Tapi yang perlu kita ingat kalau semua orang itu pasti mengatakan sendiri. Semua orang itu dalam mengatakan sendiri. Semua orang itu relatif, karena itu relatif. Karena itu nggak bisa dimakan. Dia tinggi, dia putih, dia bersih, itu nggak bisa langsung kan bisa cantik, itu nggak mungkin ya. Semua itu cantik gitu loh, semua itu cantik mengatakan sendiri. Itu teman-teman itu sama mungkin maaf berkebunan kayak pakai drama, pakai makan itu paling-paling berdaya sendiri. Ini aku sendiri ya teman-teman. Aku juga punya rasa insecure terbesar dari kecil bahkan sampai sekarang. Dan sekarang aku udah berdaya dari kuliah. Sebenarnya tadinya bengkok. Aku itu ketawa sebenarnya loh. Karena bengkok punya dia. Kali ini aku nggak ada yang bengkok. Aku benar-benar itu semuanya bengkok. Ini bengkok. Dan itu jadi sesuatu yang aku sukses banget di sini. Karena aku dulu ya bengkok keluar. Aku tuh takut tahu yang aku kembali ke moderator. Teman-teman masih bersemangat kan? Sebelumnya nama saya Fajar Adila. Oke, sebelum saya masuk ke acara sesi materi selanjutnya, saya minta teman-teman jangan sekali lagi ya. Oke, salam masalah. Salam ya, salam masalah. Sebelum semua. Sebelum itu, saya menyampaikan dulu nih ekspresi teman-teman masih pada ada atau enggak. Oke, jadi terusnya peraturannya nanti ketika saya menyebutkan situasi, satu situasi, teman-teman cukup mengekspresikan dari teman-teman aja. Misal ekspresi wajah apa yang kalian keluarkan ketika teman-teman dimarahi ustaz atau ustazah. Ekspresi keluar aja, ya. Tapi ya, tahu ya. Oke. Ekspresi apa yang teman-teman keluarkan ketika teman-teman mendengar besok perbuatan pondok? Ini tulis pada hati ya. Kalau perbuatan pondok pasti semuanya gembira, happy, betul nggak? Terus selanjutnya ekspresi apa yang teman-teman keluarkan ketika teman-teman besok ditunjuk untuk pidato acara Mandoro? Terus apa
pernah gagal, pernah kecewa, pernah malu. Kita nggak sendirian teman-teman. Apa yang kita rasakan, begitu juga dirasakan oleh orang lain. Orang lain pun merasakan apa yang kita rasakan, gitu. Pasti semua orang pernah merasa gagal, pernah dong merasa takut, pernah ya. Tapi ada juga teman-teman aku nih kelihatannya kayak hidupnya tenang aja gitu. Dia di pondok kayak gak punya masalah, ada yang kayak gitu. Yang hidupnya kayak gak punya beban, kayak gak ada pikiran tekanan gitu. Itu sebenarnya yang kita lihat hanya sedikit kecil gambaran dari orang tersebut. Kita nggak tahu orang tersebut punya masalah atau enggak. Kita nggak tahu orang tersebut pernah gagal atau enggak. Kita melihat orang tersebut seperti melihat highlight seseorang di media sosial. Pasti yang dipertontonkan, yang diperlihatkan itu yang baik-baiknya aja, benar nggak sih? Yang happy-happy-nya aja, benar nggak sih? Benar. Gak mungkin yang dia konten itu ketika dia sedang galau, tapi segelintir ada juga yang SW lagi galau, SW lagi sedih. Tapi sebetulnya yang kita lihat dari pandangan kita, orang-orang yang terlihat senang aja belum tentu dia itu lagi happy, teman-teman. Bisa jadi dia pernah jatuh, pernah gagal, pernah berantakan, tapi dia punya seseorang yang bisa memotivasi atau ada motivasi yang membuat dia bangkit lagi gitu. Oke, nanti saya mau minta ke teman-teman buat nulis kegagalan yang pernah teman-teman rasakan atau hal yang membuat teman-teman kehilangan semangat. Boleh yang pegang kertas, boleh tulis. Nanti anak-anak aja, nggak usah sebutin namanya, nggak usah disebutin namanya kertas. Yang penting kalian tulis kegagalan apa yang pernah kalian rasakan. Oke, yang pegang kertas boleh. Random aja ya. Nanti kalian sama-sama dikumpulin satu orang, nanti dikumpulin ke depan. Sambil menunggu kita mau sedikit ya. Banyak orang sambil nulis aja nggak apa-apa. Sambil nulis. Banyak orang sebetulnya malu untuk cerita. Banyak orang sebetulnya banyak masalah, tapi seringkali mereka takut buat ngelakuin. Ada yang ngelakuin teman-teman terdekat doang pak. Benar. Banyak orang yang kayak begini, yang padahal dia lagi bisnis setiap tahun habis kegiatan ABO, biasanya santriawan atau teman-temannya ada yang lagi ngobrol, ada yang suka malu, ada yang mikirin kesalahan tapi tidak pernah kesalahan, ada yang gitu. Misalnya nama kamu siapa? Ngomongin apa? Ya, ngomong Rabi nih malu-malu lagi mikirin, misalnya kita sebut telur lah ya ceweknya. Ini ya, kita lagi dia lagi mikirin terus ngomongnya lagi ngapain ya, misalnya kayak gitu, lagi down, lagi frustasi, pusing, pasti banyak teman-teman kita di sini yang mengalami hal yang serupa. Jadi tulis aja nggak apa-apa, nanti kalau saya dikasih nama dikumpulin bisa pelan. Dikasih waktu 30 menit ya.
dikumpulin satu orang aja ya, nanti satu orang bawa ke depan. Di sini dari pembicara yang kedua. Di sini saya mau bikin masak turun nanti kita dibuat satu gambar dari tiga nanti untuk dibuat.
Di sini saya mau bacain isi hati teman-teman ya. Kegagalan yang pernah saya alami, tapi teman-teman luar biasa enggak gitu bisa melakukan dan berjuang. Yang pertama itu yang pertama gagal untuk hafalan Quran, misal kalian waktu luang. Gagal untuk Al-Quran, misal karena menyiapkan waktu luang pas kelas 3 SMP dan gagal pasti 15 di sekolah nggak rasa enak jadi anak pas lihat orang tua nangis. Ini pasti semua alami. Semua orang pasti merasakan hal sama. Yang terakhir ini menikmati juga ketika sedang capek-capek ngapal, tiba-tiba kaget sosok ayah yang ini bukan lagi. Ini motivasi buat kita semua. Ini anak contohnya. Ternyata banyak orang-orang di sekeliling kita yang kuat walaupun ada sosok yang rela sosok yang meninggalkan itu. Dia rela berjuang semoga mereka semua bisa berjuang sukses, bisa menerima kedua orang tuanya. Saya selalu buat kalian semua, kalian rela berpikir, rela capek ngapal demi orang tua, demi sukses, demi melihat orang tua kalian senyum. Itu luar biasa. Oke, dari sini saya bisa simpulkan dalam kehidupan ada fase di mana kita melihat seseorang, kita melihat teman di sekeliling kita ini lebih maju ke depan. Terus kitanya tetap berada di tempat yang sama. Kita melihat orang-orang kayaknya udah punya pencapaian yang bagus. Kok kehidupannya enak kan? Kok kehidupannya lebih maju dari saya ya? Kita jangan itu teman-teman. Ini namanya quarter life crisis, di mana otak kita yang mengendalikan diri kita. Terkadang kita bukan gagal karena diri kita, tapi karena kita nggak bisa mengendalikan isi pikiran kita. Benar nggak? Kita udah nervous duluan ketika kita disuruh coba sesuatu, kita udah takut duluan, udah takut gagal, takut diomongin orang lain, takut gak bisa sesuai dengan inspirasi. Itu namanya dokter dalam diri. Kita melihat orang lain kayak serasa hidupnya enak, kita lihat orang lain kayaknya udah nyampe pencapaiannya gitu. Kita melihat orang lain kayaknya mereka bahagia, tapi belum tentu kita tahu dia pernah gagal, pernah jatuh, tapi lagi. Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus yakin diri kita kuat, diri kita bisa. Dan yang jarang banget orang sadari, kita terlalu melihat orang lain, kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, mulai meragukan diri kita. Padahal orang lain yang kelihatannya sukses, orang lain yang kelihatannya sukses duluan, belum tentu kuat kita membangun proses yang kita dirikan sendiri. Intinya kita sering mikir duluan, kita sering takut, itu rasa takut untuk mencoba yang sering banget kita alami. Kita harus bisa jadi orang yang kuat, kita harus bisa jadi orang yang berani untuk mencoba, jangan takut gagal, karena kegagalan itu merupakan sebuah pembelajaran dan pembelajaran tersebut akan membawa kita kepada kesuksesan. Kemudian jangan bandingkan hidup kita dengan timeline orang lain. Belum tentu tidak semua hal itu harus datang dengan cepat. Ada yang perjalanannya, ada orang yang perjalanannya jauh, ada yang sulit, ada yang rumit, tapi dengan cara
dan kita akan lebih bisa berusaha sebaik mungkin. Intinya tidak ada orang kita akan belajar, tidak ada orang kita tanpa proses, tidak akan berhasil tanpa usaha kita. Tapi mengenai solusi, itu juga dengan kesulitan pasti ada kurang. Jika kalian tidak mau mengajar apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Jika kalian tidak mau bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kalian tidak mau melangkah, maka kalian akan berada di tempat yang sama. Oke, saya butuh satu orang buat maju ke depan. Motivasi apa yang teman-teman dapat ketika teman-teman gagal? Boleh dari cowok juga nih yang belum tadi soalnya, karena saya dulu ya. Sekarang soalnya yang berani untuk maju siapa? Ada yang berani untuk maju? Jangan takut, coba dulu. Jangan takut, coba dulu. Bisa jadi ketika kita berani itu justru membuka langkah kita hal yang lebih baik, apa yang lebih baik. Coba yang maju. Ya, kalau ada boleh dari semuanya. Mau berani mau banget boleh yang maju. Yang berani. Ada yang berani? Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Kasih salam dong buat Faisal Hamid. Mohon maaf. Sorry. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Pawas. Boleh diceritakan Pawas motivasi apa yang Pawas dapat ketika Pawas sedang jatuh atau gagal yang pernah Pawas rasakan dan alami? Sebelumnya, jadi cerita dulu. Boleh cerita dulu Pawas. Jadi saya itu pernah gagal-gagalnya dalam membanggakan orang yang dicinta. Saya pernah gagal dalam membanggakan orang yang sangat saya cinta. Sampai sekarang dan berlanjut. Dan mengingat waktu tidak tahu bagaimana bakal begini. Saya mengingat waktu sampai sekarang saya sudah tidak bisa membalik waktu yang saya untuk membalik itu. Jadi motivasi dari diri saya pada kawan-kawan juga, jangan pernah merasa takut untuk mencoba. Jadi kapan gitu? Kapan kamu mencoba? Kapan kamu akan menjadi terus menjadi penonton yang menonton orang yang berani mencoba? Kapan orang menjadi penonton bagi orang yang sukses dalam hal apapun itu? Kapan orang akan menjadi penonton bagi orang yang pernah berani mencoba dalam hal yang saya katakan itu? Kapan akan itu? Jadi tolonglah buat kalian, buat diri saya, buat kita semua, buka pikiran kita. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Banggakan orang yang kamu cintai, banggakan, jangan pernah buat mereka menangis, jangan pernah buat mereka kesal. Boleh kasih tepuk tangan yang buat saya. Ya, jadi
takut untuk mencoba. Ada orang yang perlu kita banggakan, ada usaha yang perlu kita raih, ada yang perlu kita kasih sesuatu kepada orang yang kita cintai. Karena waktu nggak bakal bisa diputar kembali, waktu tidak akan bisa ditarik ke belakang. Tujuan kita hanya ke depan, dan kita yang akan menentukan. Kegagalan tidak akan diberikan kepada siapa saja. Kegagalan tidak akan didapatkan ke orang-orang yang sungguh-sungguh, kepada orang yang terus berjuang. Kita pasti pernah dengar kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau dulunya santri bodoh. Singkat cerita, beliau masuk di satu gua, hanya melihat tetesan air yang jatuh kepada batu yang terlihat keras aja bisa hancur. Ini hati manusia yang terbuat dari apa ya? Daging ya. Hati manusia yang lembut, masa gak bisa gitu berubah. Jadi intinya teman-teman, kita harus bisa jadi diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Kegagalan membuat kita belajar, dan sebuah pembelajaran akan membawa kita kepada kesuksesan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, keren-keren banget ya tadi penjelasan dari pemateri-pemateri kita. Jadi ketika kalian gagal itu, kalian tuh jangan menyimpulkan bahwa itu tuh sebuah aib gitu, atau hal yang memalukan, tetapi itu adalah potensi diri kita untuk sukses ke depannya. Jika kalian tetap berada di zona nyaman kalian, berarti sama aja kalian menunda kesuksesan kalian. Emang mau nggak sukses ke depannya? Enggak kan? Baik, saya sebagai moderator, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pemateri kita ya. Selanjutnya acara yang terakhir, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga dari diri sini kita semua menjadi pribadi yang baik, lebih optimis, dan tidak lagi takut pada kegagalan. Jangan lupa ya teman-teman, ada sertifikat digital bagi seluruh peserta sebagai bukti tetap semangatnya hari ini teman-teman. Terima kasih kepada para pemateri, pihak sekolah dan teman-teman semua. Jadi saya Doni Ramadan selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa.